Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, apa kabarnya hari ini adik-adik? Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, di video kita kali ini, kita akan mempelajari materi tanaman obat keluarga atau toga. Tujuan pembelajaran dari materi kita kali ini yaitu mengetahui jenis-jenis tanaman obat keluarga dan manfaatnya. Nah, tanaman obat keluarga itu ada bermacam-macam loh, diantaranya ada jahe, kunyit, temulawak, kencur, sirih, kemangi, sambiloto, binahong, temu ireng, lidah buaya, beluntas, dan kumis kucing. Untuk mengetahuinya lebih lanjut, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama ada jahe. Jahe adalah tumbuhan yang rimpangnya sering digunakan sebagai rempah-rempah dan bahan baku pengobatan. Tridiaceae adalah anggota suku Zingiberaceae. Dan jahe merupakan tanaman herbal semusim, tegak, tingginya sekitar 40-50 cm. Ada 3 jenis jahe, yaitu ada jahe gajah, jahe emprit, dan jahe merah. Jahe mengandung minyak atsiri, zingiberana, sehingga sangat bermanfaat bagi kesehatan. Khasiat dari jahe yaitu untuk mengatasi batuk, membangkitkan nafsu makan, menghilangkan mulas, sakit kepala, dan perut kembung. Yang kedua ada kunyit. Kunyit merupakan tanaman perennial herbaceous dari keluarga Zingiberaceae yang berasal dari Asia Selatan dan memiliki bunga majemuk. Rimpangnya berwarna orange. Kunyit merupakan salah satu jenis tanaman toga yang mudah dipelihara di rumah. Manfaat kunyit bagi kesehatan ialah yang pertama, dapat meringankan radang usus buntu dan radang rahim. Air perasan dari kunyit, kuning telur, kapur sirih dapat menyembuhkan radang amandel. Air perasan dari kunyit, isi buah pinang, kapur sirih, dan madu dapat meringankan asma. Meringankan sembelit menggunakan air perasan rimpang dicampur dengan garam. Yang ketiga ada temulawak. Temulawak merupakan tanaman asli Indonesia dan masuk keluarga Zingiberaceae. Temulawak mudah untuk dibudidayakan di rumah sehingga menjadi jenis tanaman toga yang baik. Temulawak dapat mencapai tinggi sampai 2,5 meter. Rimpangnya terdiri atas suatu rimpang induk berbentuk bulat telur dengan anak-anak rimpang yang langsing panjang berjumlah 3-4 buah. Manfaat dari temulawak sendiri bagi kesehatan diantaranya untuk sakit limpa, sakit ginjal, sakit pinggang, asma, sakit kepala, masuk angin, mah, sakit perut, produksi ASI, nafsu makan, sembelit, sakit cangkrang, cacar air, sariawan, dan jerawat. Yang keempat ada kencur. Kencur adalah tanaman bumbu sekaligus obat-obatan yang mudah dijumpai di rumah, sehingga kencur menjadi jenis tanaman toga dapat dijadikan bumbu dapur hingga obat herbal. Kencur merupakan tanaman rimpang yang dagingnya tidak berserat. Manfaat dari kencur yaitu sebagai pereda batuk, penyakit radang lambung, muntah, hingga demam. Yang kelima ada sirih. Sirih termasuk tanaman toga yang termasuk dalam keluarga Piperaceae. Sirih termasuk tanaman merambat dan bersandar pada batang pohon lain. Daunnya yang tunggal berbentuk jantung berujung runcing, tumbuh berselang-seling, bertangkai, dan mengeluarkan bau yang sedap bila diremas. Panjangnya sekitar 5-8 cm dan lebarnya sekitar 2-5 cm. Manfaat daun sirih untuk kesehatan yaitu untuk menghilangkan bau mulut, sakit mata, eksim, kulit gatal, menghilangkan jerawat, peradangan gusi, nyeri lambung, mimisan, batuk, sariawan, dan masih banyak manfaat lainnya. Yang keenam ada daun kemangi. Salah satu fungsi daun kemangi adalah untuk menetralisir racun yang mungkin saja terbawa pada makanan tersebut, terutama makanan yang dibakar. Meskipun mudah dijumpai di rumah makan, kemangi ternyata menjadi jenis tanaman toga yang dapat ditanam di rumah loh. Nah, khasiat lain dari kemangi antara lain yaitu dapat memperkuat sistem kekebalan tubuh, menambah stamina pria, terutama sel sperma, mencegah kemandulan, sebagai antiseptik alami, memperbaiki fungsi hati, mencegah ejakulasi dini, dan mencegah bau badan. Selain itu, kemangi juga memperlancar ASI, menurunkan kadar gula darah, mencegah tulang keropos, dan menghilangkan jerawat.
untuk mencegah dan mengobati seperti beberapa gangguan kesehatan yang sudah disebutkan secara efektif adalah dengan mengonsumsinya menjadi lalapan. Tanaman obat keluarga yang ketujuh ada Sambiloto. Sambiloto itu termasuk suku Acanthaceae. Daun sambiloto mengandung aldehin, keton, alkane, flavonoid, kalium, natrium, dan kalsium. Bagian yang dimanfaatkan biasanya seluruh tanaman, mulai dari daun hingga batang. Nah, sambiloto ini sering tumbuh liar di semak-semak, namun tanaman ini dapat dipelihara di perkarangan rumah sebagai jenis tanaman toga yang bermanfaat besar bagi kesehatan. Daun sambiloto adalah tanaman obat tradisional untuk mengobati stroke. Selain itu, tanaman sambiloto mampu untuk menyembuhkan penyakit kencing manis, tifus, hingga anti malaria dan anti sipilis. Yang kedelapan ada daun binahong. Daun binahong umumnya dikenal dengan bayam Malabar, bayam India, bayam Sri Lanka, dan bayam merambat. Binahong dapat tumbuh dengan baik di lingkungan yang dingin dan lembab. Nah, untuk khasiatnya dari daun binahong diantaranya yaitu mengatasi masalah kulit, jerawat, mah, asam urat, kolesterol, diabetes, sesak napas, anemia, batuk, membersihkan paru-paru dari kotoran dan racun, mengembalikan stamina yang hilang, mempercepat proses penyembuhan luka, meningkatkan tekanan darah, bikin penis keras dan tahan lama, mengatasi masalah haid, dan mengatasi anak yang susah makan. Yang kesembilan ada temu ireng. Temu ireng merupakan suku Zingiberaceae yang dikenal sebagai tanaman obat tradisional. Nah, temu ireng ini biasanya memiliki warna rimpang biru kebiruan. Rasa daging rimpangnya pahit. Rimpang tanaman ini biasanya digunakan sebagai obat batuk, asma, kudis, cacing, malaria, kurang segar sehabis melahirkan, serta sebagai obat penambah nafsu makan. Temu ireng juga dikenal obat penyembuh luka pada kulit. Yang ke-10, lidah buaya atau sering kita sebut yaitu aloe vera. Lidah buaya dikenal sebagai tanaman aloe vera sering sekali digunakan oleh pakar kecantikan, yaitu untuk menghilangkan jerawat, menjaga kesehatan bulu mata, memperkuat rambut dan menghilangkan ketombe, menghilangkan flek hitam pada wajah, menutup pori-pori wajah yang terlalu besar. Nah, berbagai penyakit juga dapat dicegah dan diobati dengan lidah buaya, diantaranya yaitu melancarkan peredaran darah, membantu mempercepat proses penyembuhan pasca operasi, menyembuhkan TBC, asma batuk, anti peradangan, dan menyembuhkan tekanan darah tinggi. Nah, lidah buaya juga dapat mempercepat proses penyembuhan pasca operasi, yaitu dengan cara mengambil 2 buah lidah buaya, kemudian dikupas kulit luarnya, ambil dagingnya, kemudian dipotong-potong, dan makan begitu saja atau dapat dibuatkan sirup dengan rasa yang tidak manis. Nah, yang ke-11 yaitu ada daun beluntas. Beluntas yaitu anggota suku Asteraceae. Tanaman ini merupakan semak atau setengah semak yang dapat tumbuh tegak dengan tinggi sampai 2 meter. Daun beluntas ini memiliki ciri-ciri daunnya bertungkai pendek, letak berseling, bentuk bundar, telung sungsang, ujung bundar melancip, dan berigi warna hijau terang. Beluntas ini sering dijadikan pagar alami di pedesaan. Khasiat dari daun beluntas bagi kesehatan yaitu menghilangkan bau badan, gangguan pencernaan pada anak-anak, menambah nafsu makan, menurunkan panas, peluruh keringat, skabies, TBC, nyeri pada rematik, dan sakit pinggang. Yang ke-12 ada kumis kucing. Kumis kucing merupakan tanaman dari anggota suku Lamiaceae. Disebut kumis kucing karena bunganya mirip bulu kucing yang berwarna putih. Tanaman ini wajib ada di halaman rumah kamu loh sebagai pelengkap jenis tanaman toga. Kenapa demikian? Nah, karena dari segi manfaatnya, tanaman ini bermanfaat untuk menyembuhkan penyakit asam urat. Nah, hal ini karena kumis kucing itu mengandung zat artosiphonin, glikosa, dan diuretik. Khasiat kumis kucing untuk kesehatan mampu mengobati infeksi ginjal, infeksi kandung kemih, sakit kencing batu, encok, peluru air seni, dan menghilangkan panas dan lembab. Nah, mari kita manfaatkan perkarangan kosong rumah semaksimalnya dengan tanaman toga yang mempunyai banyak manfaat bagi kesehatan.
Terima kasih telah menyaksikan tayangan ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya untuk adik-adik mengetahui jenis-jenis tanaman obat keluarga dan manfaatnya. Share video ini jika bermanfaat ke teman-teman adik-adik ya, agar kita bisa belajar bersama-sama melalui channel ini. Jangan lupa like, komen, share, and subscribe, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.